Semua orang tahu Elena adalah pewaris tunggal Haris Company, wanita yang diperlakukan seperti anak kecil oleh orang tua dan beberapa orang terdekatnya. Makanya tidak heran di usianya yang hampir 30-an itu kelakuannya masih seperti anak-anak manja. Nico tahu Elena punya seorang kekasih karena di awal perjodohan mereka jujur dengan kehidupan masing-masing dan berjanji untuk tidak saling ikut campur. Nico dengan koleksi wanitanya, Elena dengan kekasih yang lebih pantas dibilang belahan jiwanya Elena, dan mereka sepakat untuk tidak berkomunikasi secara intens. Tapi Elena sudah melewati batas 3 hari terakhir ini dengan sikap agresif pada Nico. Well, kalau nggak ada hal penting, lebih baik kamu pergi dari sini, El. Aku banyak pekerjaan. Semua tentang kita itu penting, Nico. Kita akan menikah dan ya mulai sekarang harus banyak yang kita persiapkan untuk pernikahan kita. Nico menghela nafas kasar. Ia memang tak pernah menginginkan pernikahan itu, tapi ia tak bisa menolak perintah Arif, atau mungkin belum bisa. Elena sebetulnya sangat memenuhi kriteria wanita idaman. Cantik, tetapi bukan hal itu yang menjadi tolak ukur kebahagiaan sebuah pernikahan. Nico hanya tak mau ia nantinya tak bisa memenuhi kewajiban sebagai suami bagi Elena, karena Nico tak bisa memberi cinta untuk wanita itu. Impiannya sejak dulu ialah menikah dengan orang yang Nico cintai, bukan atas dasar perjodohan, apalagi jika tanpa cinta di dalamnya. Namun setelah semua yang ia lewati dalam hidupnya, Nico memutuskan untuk menutup hatinya rapat-rapat. Melajang seumur hidup sepertinya jauh lebih baik. Toh selama ini tanpa ikatan pernikahan pun dia tetap mendapat kepuasan batin. Namun pandangannya berubah sejak seminggu terakhir ini. Dia juga harus segera mencari cara agar bisa membatalkan perjodohannya dengan Elena. Apa aku gak terlihat menarik di mata kamu? Ucapan Elena berhasil membuyarkan lamunan Nico. Lelaki itu hendak berdiri, tapi tubuhnya seketika tertahan oleh Elena yang tiba-tiba naik ke atas pangkuannya. Nico terkejut. Apa-apaan kamu, Elena? Desisnya tak suka. Sayang sekali Elena tak gentar dengan tatapan tajam Nico. Hal itu justru sangat membuatnya tertantang. Elena sangat frustasi karena baru saja seminggu yang lalu diputuskan oleh kekasihnya yang sudah 5 tahun berpacaran dan berada di dekat Nico, membuat Elena lupa akan mantan kekasihnya itu. Elena tersenyum menggoda, lalu melingkarkan kedua tangan di leher Nico. Aku cuma mau ngajak kamu makan malam hari ini. Sorry, nanti malam aku ada jadwal dengan klien, saut Nico cepat dan berusaha melepas tangan Elena dari lehernya. Akan tetapi kini Elena makin berani dengan melarikan jari jemari lentiknya ke dada Nico. Sekali lihat, Elena langsung suka dengan lelaki ini, bahkan jauh lebih atletis dan gagah dibanding mantan pacarnya dulu. Elena, geram Nico, tidak suka, lalu menyingkirkan tangan Elena dari dadanya, menjauh dari tubuhku. Namun Elena tidak mau mendengarkan peringatan Nico. Bagaimana kalau siang ini kita buktikan aku jauh lebih jago dibanding wanita-wanita yang pernah bersama denganmu, bisik Elena sambil membusungkan dadanya tak jauh dari depan wajah Nico. Elena cukup bangga dengan postur tubuhnya yang nyaris sempurna. Nico menelan ludah. Kalau dia mau saat ini juga, dia bisa membawa Elena dan membuat Elena tak berdaya. Itu sangat mudah bagi Nico. Tapi sayang sekali Nico tak punya niat sedikit pun pada tunangannya ini. Akhir-akhir ini
Dia selalu merasa jenuh dengan aktivitas bersama wanita lain. Jangan biarkan aku memaksa kamu turun dari kakiku. Lebih baik kamu sadar sendiri, ujar Niko menatap Elena tajam. Elena kembali tak menghiraukan. Bagaimana? Mau menerima tawaranku? Jangan munafik, Niko. Kita akan menikah dan melakukannya sekarang tentu bukan suatu masalah. Jemari Elena nyaris turun ke bagian, tapi dengan cepat lelaki itu mencekal pergelangan tangan Elena. Lalu dalam sekejap mata Niko berhasil menurunkan tubuh yang dibalut mini dress itu dari atas kakinya. Aku ingatkan sekali lagi padamu, El, pertunangan kita itu hanya sekedar status dan seharusnya kamu gak melanggar perjanjian awal kita. Elena terkejut dan seketika pipinya memerah mendapat penolakan itu. Selama ini belum pernah ada yang menolak dirinya selain Niko. Ia kesal dan merapikan bajunya lalu berdiri menatap Niko yang sudah berlalu ke mejanya. Kamu yakin menolakku? Iya, sorry, sahut Niko singkat. Dan lebih baik kamu gak perlu mengharapkan apa-apa dari pertunangan ini. Kesal, hidung wanita itu mendengkus kasar. Elena lalu menghentakkan kakinya sebelum akhirnya dia pergi dari ruangan Niko. Ia membanting pintu keras-keras dan menatap tajam pada Citra yang berpapasan dengannya. Apa kamu lihat-lihat? Hardik Elena sebelum dia pergi dari hadapan sekretaris Niko yang tadi tidak mau membuka pintu ruangan Niko untuknya saat Niko tak ada. Sementara itu Citra hanya mengedikkan bahu sambil menatap punggung Elena kebingungan. Cewek aneh, pikir Citra geleng-geleng kepala. Di dalam ruangan presiden direktur selepas kepergian Elena, Niko menyandarkan punggungnya di sandaran kursi. Matanya terpejam, berusaha menghalau pikirannya yang kacau siang ini. Tak lama setelah itu Citra mengetuk pintu dan masuk setelah Niko persilahkan. Terpaksa Niko membuka matanya lagi dan bertanya, ada apa? Ini terkait kasus plagiat dan data pengguna yang dihacker Pak Niko, saut Citra ramah dan lugas. Citra menyerahkan iPad di tangannya pada Niko saat lelaki itu meminta benda tersebut. Dengan seksama Niko memperhatikan laporan yang diberikan Citra. Ternyata free flight diretas bukan melalui keamanan, Pak, tapi hacker itu telah menyogok salah satu karyawan kita. Jadi mereka bisa langsung mendapat akses ke dalam sistem. Benar dugaanku, gumam Niko sambil terus memperhatikan layar iPad sementara telinganya tetap mendengarkan. Apa motifnya? Hacker itu ingin membuktikan pada kita bahwa seolah-olah ada bug yang harus diperbaiki oleh dia, hingga nantinya mereka mendapat tip yang banyak karena berhasil menemukan bug tersebut. Niko mengangguk paham. Setelah pengumuman masalah ini di media, saham perusahaan yang turun di hari pertama langsung turun 6% dan hari ini sekitar 5%. Gumam Niko. Citra mengangguk. Betul, Pak. Menghela nafas, Niko menyerahkan iPad pada Citra. Segera urus karyawan kita yang sudah mau disogok oleh hacker itu. Beri dia pelajaran. Citra mengangguk paham. Ia selalu hafal apa kemauan Niko bagi orang-orang seperti karyawan itu. You're so pretty, my little girl, puji Keanu saat Laika baru masuk ke dalam mobil. Perempuan itu memutar bola matanya malas mendengar pujian Keanu tersebut. Aku tahu itu gombal, but thanks, ucapnya tersenyum simpul. Laika sebetulnya tak enak hati jika harus terus keluar dengan Keanu, apalagi malam hari, dan harus meninggalkan Ferry. Tapi Keanu berjanji makan malam mereka tak akan lama dan hanya makan saja di restoran. Laika mengecek WhatsApp grup Departemen Keuangan yang sudah ramai sejak tadi. Ia terkejut ketika membaca chat tentang rencana liburan departemen mereka. Astaga, ini departemen kita akan liburan. Laika menatap Keanu penuh tanya. Iya, minggu ini
kita libur panjang karena ada tanggal merah hari Kamis dan Jumat. Aku sengaja nggak kasih tahu kamu dulu, biar surprise. Keanu terkekeh. Wah, ini ke Bandung lagi. Pasti seru. Pasti itu agenda tahunan kita. Lekah mengangguk. Ia pernah membacanya di dalam buku agenda dan mereka juga sempat membahasnya. Katanya liburan ini yang paling ditunggu-tunggu. Staf departemen yang dipimpin Keanu. Tak berapa lama mereka sudah tiba di sebuah restoran khas makanan Jepang. Keanu membawa Leka ke tempat yang sudah ia reservasi sebelumnya. Keduanya langsung memesan makanan dan mengobrol santai sambil menikmati alunan musik instrumen negeri Sakura itu. Boleh ikut gabung? Keanu dan Leka sama-sama menoleh ke arah suara bass seorang pria. Di sebuah restoran khas makanan Jepang, Nico baru saja selesai meeting dengan klien bisnisnya. Walau tidak bisa dibilang meeting dalam artian formal, karena kenyataannya mereka lebih banyak berbincang di luar pekerjaan. Nico menyeret langkahnya keluar dari ruangan VIP tertutup yang ia gunakan untuk meeting. Pengunjung malam itu tampak ramai dan Nico melewati beberapa meja untuk sampai ke pintu keluar. Tanpa sengaja matanya menangkap dua orang yang sangat dia kenali. Apa perempuan berambut sepunggung itu? Dilihat dari kejauhan pun Nico langsung hafal. Dan lagi, lelaki yang saat ini tengah berbincang-bincang diiringi gelak tawa di hadapan wanita itu membuat Nico rasanya tak bisa melanjutkan langkah. Ia pun balik badan dan menghampiri meja kedua orang tersebut. Boleh ikut gabung? Suara bass Nico seketika mengagetkan Leka dan Keanu. Kedua orang itu menoleh ke arah sumber suara. Di antara mereka, Leka lah yang paling terkejut ketika mendapati Nico yang berbicara dan kini pria itu tanpa tahu malu duduk di sampingnya. Sepertinya nggak perlu izin karena di sini adalah keponakanku dan sahabatku. Paman, Leka membulatkan mata. Leka tak habis pikir kenapa Nico bisa sampai ada di restoran yang sama dengannya. Apakah dunia harus sesempit ini? Sedangkan Keanu, ia mendengus dan punya firasat buruk dengan kehadiran Nico di sini. Paman paling posesif sedunia versi Keanu yang pernah dia temui. Nick, sedang apa kamu di sini? Tanyanya agak kesal pada sahabatnya itu. Awas saja kalau sampai Nico mau menghancurkan makan malamnya dengan Leka. Mereka baru memesan makanan itu. Artinya Keanu belum puas berbincang-bincang dengan wanita berpakaian dress abu tua hari ini. Nico mengedikkan bahu. Ia sempat membalas tatapan Leka sesaat sebelum menjawab. Aku baru selesai meeting di restoran ini dan sekarang aku lapar. Kilah Nico untuk kalimat terakhir. Kalau lapar, Paman pesan makanan saja dan cari meja kosong. Tolak Leka secara halus agar Nico pergi dari sampingnya. Aku nggak bisa makan sendiri di tengah keramaian seperti ini. Bisa-bisa banyak wanita yang berebut duduk di depanku. Leka mengerjapkan mata. Ia lupa bahwa dari dulu selera humor pamannya itu cuma punya nilai 3. Kalau gitu pulang dan makan di apartemen. Kalau di apartemen harus masak dulu. Nico melambaikan tangannya pada pelayan yang tak jauh dari meja mereka. Ia menyebutkan pesanan pada pelayan tersebut. Setelah pesanannya tercatat, Nico kembali membetulkan posisi duduk. Leka terdiam mendengar jawaban Nico. Ia bahkan tak tahu kehidupan pamannya setelah 5 tahun ini, termasuk Nico yang harus memasak sendiri di apartemen. Menghela nafas, Keanu akhirnya merelakan Nico satu meja dengan mereka.
Dia sangat hafal karakter Niko yang sulit untuk ditolak. Jadi kencan kita malam ini diawasi oleh pamanmu. Keanu terkekeh pelan sambil menatap Leika yang tampil cantik malam ini. Padahal riasannya tak terlalu muluk-muluk, tapi cantik alaminya membuat penampilan perempuan itu tampak elegan. Mata Leika terbelalak. Kencan? Apa maksudmu dengan kencan? Niko tak kalah terkejut. Tatapan nyalangnya tertuju pada Keanu. Melihat keterkejutan di wajah dua orang itu, Keanu akhirnya tertawa. Hei, aku bercanda. Aku cuma minta dia makan malam denganku. Keanu belum berpikir sejauh itu. Walau dirinya menyukai Leika, tapi ia tak melihat tanda-tanda perempuan itu punya perasaan yang sama. Bisa dekat saja, Keanu sudah bersyukur. Setelah beberapa menit berlalu, pramusaji menginterupsi percakapan mereka. Ketiganya lalu fokus pada makanan masing-masing. Jadi kamu suka mendaki? Keanu menaikkan pandangannya yang semula dari makanan ke arah Leika. Ia memang kenal dengan Leika sejak dulu, tapi tak pernah tahu sampai sedetail itu. Bukan suka lagi, itu adalah hobi aku. Cuma kadang papa dan dia. Leika menunjuk Niko dengan lirikan mata. Suka ribet kalau aku mau pergi mendaki. Itu karena papa kamu dan aku khawatir. Gimana kalau di gunung kamu dimakan hewan buas? Sela Niko dengan cepat seraya memelototkan mata. Leika tak menghiraukan Niko. Sedikit pun ia tak menoleh. Kalau kamu pernah mendaki kemana aja? Keanu menghabiskan sushi dalam mulutnya sebelum berkata, sejauh ini di Indonesia baru 3 kali, Gunung Pangrango, Rinjani, dan Mahameru. Tapi itu waktu aku masih sekolah. Sekarang gak pernah lagi. Leika mengangguk-angguk mengerti. Dia sendiri tak pernah sampai ke 3 tempat itu. Paling cuma ke Papandayan, itu pun dikawal oleh orang suruhan ayahnya. Ketika kuliah dulu, dia suka menyusahkan kalau mendaki. Sindir Niko sebelum menyuapkan ramen dengan malas. Perutnya sebetulnya sudah kenyang. Ia memesan makanan hanya sebagai bukti dari ucapannya yang bilang lapar pada kedua orang di meja tersebut. Kali ini dia dicuekin lagi oleh Leika, berpura-pura lapar hanya demi mengacaukan makan malam sahabat dan keponakannya. Harga diri Niko benar-benar jatuh saat ini. Niko mendengus pelan. Sebaiknya persiapkan banyak hal untuk acara kita nanti. Leika mengangguk menyetujui ucapan Keanu. Pasti, nanti aku buat itinerinya berapa malam. Terserah, menurutmu? Leika berpikir sesaat dan menghitung berapa hari mereka libur. Kalau 2 malam cukup? Sepertinya enggak. Banyak yang harus kita lakukan. Bagaimana kalau 3 malam? Oke, aku enggak masalah. Sepertinya menyenangkan. Niko nyaris tersedak oleh ramen pedas dengan level sedang itu. Buru-buru dia meneguk segelas air, lalu mengelap bibirnya menggunakan tisu. Matanya kini menatap tajam pada Keanu dan Leika bergantian. Ada acara apa kalian? Tanya Niko. Ingin tahu kenapa kalian menginap bersama? Isi kepala Niko seketika dipenuhi berbagai pikiran negatif tentang mereka berdua. Menginap 3 malam berdua. Niko tak bisa lagi berpikir jernih. Leika dan Keanu baru dekat, tapi langsung menuju ranjang. Astaga, Niko menahan tawa antara meledek dan kesal. Leika dan Keanu saling berpandangan sesaat ketika mendengar pertanyaan Niko. Isyarat mata Leika membuat Keanu paham bahwa ia tak boleh menceritakan rencana mereka pada Niko. Leika yakin kalau Niko tahu dia pasti melarangnya untuk pergi. Lebih baik diberitahu nanti saja kalau mereka sudah berada di lokasi, atau bila perlu jangan diberitahu saja sekalian. Leika, desis Niko menatap keponakannya tajam. Akan tetapi seperti sebelum-sebelumnya, Leika hanya melirik
Niko tanpa berniat menjawab. Keanu sejujurnya ingin menyahut pertanyaan Niko, tapi ia ingat permintaan Leika. Niko kembali merasa kesal saat kedua orang itu mencuekannya lagi. Untung saja sumpit di tangannya bukan terbuat dari kayu dan bambu. Kalau terbuat dari dua material itu, mungkin akan patah saat itu juga. Demi melampiaskan kekesalannya, Nick, ada salam dari ibuku. Dia kangen katanya, ucap Keanu setelah ia mengakhiri panggilan teleponnya dengan sang ibu. Ayah, gimana kabar Tante Tari? Aku rindu masakan dia. Niko terkekeh. Kali ini kadar kekesalannya menipis. Tadi aku ke makam ayahmu sebelum kesini. Ibuku baik-baik aja. Kalau kamu ke rumah nanti dia buatkan makanan kesukaanmu katanya. Dan thanks udah menemui ayahku. Niko mengangguk. Kapan-kapan aku akan ke rumah ibumu. Diam-diam Leika memperhatikan interaksi mereka. Setahunnya Niko memang sangat dekat dengan keluarga Keanu. Dulu dia pernah dibawa oleh Niko ke rumah Keanu saat dia pulang sekolah. Leika masih ingat kala itu dia dijemput oleh Niko menggunakan motor ninja kesayangannya. Niko pernah bilang bahwa motor tersebut belum pernah dinaiki perempuan lain selain dirinya. Entah Leika harus merasakan apa saat itu. Leika, pulang denganku. Niko mencegah Leika yang akan berjalan menuju mobil Keanu. Keanu mengkonfirmasi Leika lewat tatapannya seolah ingin bertanya, bagaimana? Aku sama Keanu aja, jawab Leika mengalihkan tatapannya dari Keanu ke Niko. Akan tetapi Niko tak mau menerima penolakan kali ini. Dia meraih tangan Leika dan mengisi sela-sela jari Leika dengan jarinya. Dengan begini Leika tak bisa lari. Kita pulang dulu Nuh, sorry ganggu waktu kalian. Mengalah, Keanu akhirnya mengalah daripada terjadi keributan nantinya. Lagi pula seperti Leika pun tak bisa menolak Niko. Sedangkan Leika memelotot tajam pada Niko yang segera menarik tangannya menjauhi Keanu. Ia berusaha memberontak, tapi Niko tak kunjung melepaskannya. Sampai akhirnya Niko berhasil melajukan kendaraan di jalanan kota. Katakan kalian mau kemana? Punya hubungan apa kalian sampai-sampai mau menginap segala? Bukan urusan paman. Baiklah, Niko membiarkannya kali ini. Dan ketika mereka sudah tiba di depan rumah Leika, Niko kembali menanyakan hal yang sama. Namun Leika masih tak menjawab. Perempuan itu keluar dari mobil Niko tanpa sepatah dua patah kata. Niko cepat-cepat keluar menyusul Leika dan menarik tangannya hingga perempuan itu berbalik. Ada apa? Tanya Leika. Lebih baik paman pulang. Feli sudah tidur. Leika berbalik dan hendak melanjutkan langkah, tapi dalam sekejap mata dan entah bagaimana caranya, kini bibirnya terasa hangat dan lembab. Oleh Leika menahan nafas, saking terkejut ia memberontak, tapi Niko tak menghiraukan. Lelaki itu malah semakin. Leika tak tahan, dadanya terasa sesak oleh rasa bingung atas sikap Niko akhir-akhir ini. Sekuat tenaga ia mendorong Niko dan kali ini berhasil. Mereka terlepas seketika hingga Leika merasakan, kenapa paman selalu seperti ini sama aku? Kenapa paman selalu menciumku dan berbuat seenaknya? Desis Leika dengan nafas yang tertahan di kerongkongan sesaat. Ia tak habis pikir, padahal selama ini Niko selalu bersikap dingin. Di bawah cahaya lampu halaman rumah, Niko menatap Leika yang tampak marah padanya. Dengan santai Niko menjawab, itu hukuman dariku buat kamu, karena kamu gak mau bilang kemana kalian akan pergi.